Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, welcome to Anisa's channel. Perkenalkan, nama saya Anisa Mulyana dengan NIM 18306004 dari jurusan Tadris Biologi 5A. Dimana di sini saya akan melakukan suatu praktikum fisiologi tumbuhan, dimana dosen pengampu saya yaitu Ibu Dwi Rini Kurnia Fitri MSI, dan di sini asisten pembimbing saya yaitu Kak Anissa Rahmadiani, Kak Rusdiati Salmi Adin, dan Kak Sisti Nuharifa. Baiklah, di sini adapun praktikum yang akan saya lakukan yaitu mengenai difusi dan osmosis. Dimana sebelumnya kita harus tahu dulu apa sih difusi dan osmosis itu. Difusi yaitu suatu perpindahan dari sebuah molekul, di mana molekul ini melakukan suatu perpindahan dari yang konsentrasinya tinggi ke konsentrasinya yang rendah. Sedangkan di sini pengertian dari osmosis yaitu suatu perpindahan dari suatu pelarut dari yang konsentrasinya tinggi ke konsentrasi rendah. Baiklah, langsung saja di sini kita akan melakukan praktikum mengenai difusi dan osmosis tersebut. Sebelumnya di sini kita akan melakukan pertama yaitu mengenai tentang difusi. Baiklah, di sini adapun alat dan bahan yang akan kita gunakan untuk praktikum difusi, di mana di sini adapun alatnya yaitu di sini ada 2 buah gelas. Ada di sini alatnya yaitu di sini ada berupa alat tulis yang kita gunakan nanti di saat praktikum, dan di sini juga ada kertas untuk mencatat hasil pengamatan, dan di sini ada juga sendok. Di mana bahan yang kita gunakan yaitu ada air, di mana di sini airnya ada 2 jenis. Ada di sini air dingin dan ada air panas. Dan di sini bahannya terutama di sini kita menggunakan dari bubuk kopi. Baiklah, langsung saja di sini kita akan melakukan pengamatan terhadap pengamatan difusi, di mana di sini pertama setelah kita sediakan di sini sebelumnya tadi alat dan bahan, lalu air di sini langsung saja kita masukkan pada gelas, dan ini adalah air dingin sedangkan ini adalah air panas. Lalu kemudian setelah itu kita masukkan di sini 1 sendok dari kopi, dimana sama antara gelas dingin dan di gelas yang panas yang berisi air dingin dan air panas. Di sini kita tuangkan 1 sendok dari kopi. Pertama di air dingin kita tuangkan 1 sendok, dan di air panas kita juga tuangkan 1 sendok. Jadi di sini terlihat dia mulai bereaksi di sini antara si kopi dan antara air tadi. Dan di sini kita akan melakukan pengamatannya selama di sini 30 menit. Jadi di sini kita akan menunggu hasilnya selama 30 menit, dan kita nanti akan melihat bagaimana hasil dari kopi tersebut setelah dilakukan pengamatan selama 30 menit. Baiklah teman-teman, setelah 30 menit di sini kita dapatkan hasil, di mana ini tadi yang air yang berisi air di dalam gelas ini air dingin, dan ini gelas yang berisi air panas. Di sini terdapat 2 perbedaan yang sangat jelas kita lihat, di mana kita lihat pertama pada air dingin, di mana di sini pada air dingin seperti sama-sama kita lihat bahwa kopinya melakukan pengendapan pada bagian bawah permukaan, bagian dasar permukaan, dan di sini kita sama-sama lihat bahwa airnya sangat jalang di sini, dimana di sini airnya jernih, tidak tercampur oleh kopi tadi sehingga warnanya lebih cerah. Dan kita lihat pada gelas yang berisi air panas, dimana sama-sama kita lihat bahwa di sini hanya terdapat
sedikit sekali endapan, atau bisa jadi di sini hanya tidak terdapat endapan. Tapi kita lihat di sini terdapat hanya sedikit sekali endapan dari kopi. Dan di sini bisa kita lihat bahwa pada air panas kopi ini cepat larut pada air panas, sehingga di sini kita lihat warnanya lebih pekat, lebih keruh di sini warnanya dibanding dengan air dingin. Di sini karena difusi dia cepat terjadi pada air panas. Karena pada air panas di sini difusi melakukan di sini difusinya lebih cepat akan bereaksi antara kopi dengan air panas daripada dibanding difusi pada air dingin. Dan di sini pun juga tampak bahwa kopinya tidak terlalu menyatu dengan air sehingga dia mengendap di bagian bawah. Baiklah, sekianlah praktikum kita mengenai difusi. Dan di sini langsung saja kita masuk kepada praktikum kita selanjutnya mengenai si osmosis. Dimana di sini sebelumnya osmosis di sini adapun alat dan bahan yang kita gunakan. Dimana di sini alat yang kita gunakan yaitu ada 2 buah mangkok. Di sini ada sendok, dan di sini kita juga menggunakan alat tulis. Di sini kita menggunakan cutter untuk memotong dari bahan. Dan di sini juga ada alat tulis dan kertas untuk mempermudah kita dalam pengamatan. Dan di sini adapun bahan yang kita gunakan yaitu ada air panas dan air dingin. 2 mangkok air panas dan air dingin. Di sini kita menggunakan dari bubuk dari garam. Dan di sini bahan yang terpenting yaitu dari kentang dan juga dari timun, dari Solanum tuberosum dan juga dari cucumber. Dan di sini kita langsung saja. Adapun langkah kerjanya yaitu pertama di sini kita masukkan air. Di sini tadi sudah langsung tersedia ya di dalam mangkok ini air, dimana ada 2 buah air di sini. Di sini ada air panas dan air dingin, dan di sini ada garam juga. Lalu setelah kita mempersiapkan alat dan bahan, dan kemudian langsung kita mulai pengamatan. Setelah air tadi kita masukkan ke dalam tiap-tiap mangkok, lalu di sini pada mangkok yang berisi air panas kita tuangkan di sini. Kita tuangkan 1 sendok garam. Sini kita masuk, lalu kita aduk-aduk terlebih dahulu supaya dia tercampur merata di dalam air yang berisi air panas. Lalu setelah tercampur, kemudian di sini kita setelah kita menyiapkan air dan juga di sini air panasnya telah kita isi garam. Kemudian sesudah itu sebelumnya di sini kita telah memotong dari tiap-tiap bahan, kita kupas dan kita iris tipis. Setelah itu kita bentuk cimplak dari ukuran dari bahan tersebut, dimana ini ada timun dan ada kentang dari tiap-tiap dari tabel yang telah saya buat sebelumnya. Lalu setelah kita bentuk di sini, setelah kita bentuk ukurannya, kita cimplak ukurannya, lalu kemudian kita masukkan ke air pengamatan kita. Dimana pertamanya kita akan mencoba pada air panas, dimana pada air panas kita akan mengisikan bahan dari si timun dan juga si kentang. Jadi kita masukkan di sini timun dan kentang. Di sini kita tunggu selama 30 menit. Dan di sini juga kita akan melakukan pada media air dingin juga sama di air yang panas. Di sini pada air dingin kita juga memasukkan timun dan juga kentang. Di sini juga kita melakukan pengamatan selama 30 menit. Jadi di sini kita akan mengamati terlebih dahulu selama 30 menit dan kita akan melihat hasil pengamatannya. Apa saja
perbedaan yang terdapat antara air panas dan juga di air dingin. Nah, teman-teman, di sini sudah kita lakukan selama 30 menit. Nah, dan di sini kita akan melihat dari hasil pengamatan kita, di mana pertama kita akan lihat pada air panas yang ditambah garam tadi. Di sini pertama-tama kita akan keluarkan terlebih dahulu. Kita letak dulu supaya airnya kering. Nah, dan di sini kita akan melihat bentuknya nanti. Sebelumnya juga di sini kita akan mengeluarkan bahannya dari air dingin juga di sini untuk air dingin. Nah, pertama yang akan kita amati dulu pada air panas tadi yang berisi garam. Nah, ini pertama pada timun ya. Kita ulang menggambar dari bentuknya. Sini. Dimana seperti yang kita lihat ya, ukurannya lebih kecil di sini pada timun tadi yang kita masukkan ke dalam air panas yang berisi garam, bahwa kita lihat di sini ukurannya berkurang lebih kecil, dan di sini seperti kita lihat bahwa dari teksturnya itu telah lembek di sini. Dan kita apalagi pada kentangnya juga, dimana seperti kita lihat juga mengalami pengurangan dari segi ukuran diameternya di sini. Nah, mengalami juga pengurangan dari diameternya di sini seperti bisa teman-teman lihat. Dan di sini juga sebelumnya juga kentangnya juga sama, memiliki teksturnya yang lebih lunak daripada yang sebelumnya. Dan kemudian di sini kita akan menggambar pada bahan yang kita masukkan pada air dingin tadi. Di sini juga kita kita gambarkan, dimana sama-sama kita lihat di sini ukurannya lebih besar dibandingkan yang sebelumnya. Ukurannya lebih besar dibandingkan sebelumnya. Dan di sini teksturnya lebih keras dibanding yang sebelumnya, lebih kaku dia, keras. Dan juga di sini kita akan menggambarkan dari kentang yang sebelumnya juga tadi, sama halnya dengan yang di pada timun tadi, dimana di sini dia mengalami pertambahan ukuran juga pada kentang, mengalami pertambahan ukuran, dan di sini teksturnya juga keras.